Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak semua, kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai materi menentukan letak dan toponimi peta, serta keterampilan membuat peta. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan memahami yang dimaksud dengan menentukan letak toponimi peta, serta keterampilan membuat peta. Kemudian, siswa juga diharapkan bisa mempraktekkan penentuan letak toponimi peta serta keterampilan membuat peta. Oke, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, silahkan baca dulu Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan menghamparkannya, maka manusia bisa hidup dan tinggal di sini. Jadi silahkan nanti cari lagi tafsir mengenai pengertian dari pada surat An-Nazi'at ayat 30 ini, kemudian kaitkan dengan pembahasan kita pada hari ini. Oke, anak-anak semua, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah menentukan letak toponimi unsur geografi. Jadi di dalam pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai unsur-unsur geografi atau unsur-unsur peta dan komponen-komponen peta. Ya, yang pertama adalah unsur-unsur peta itu sama dengan namanya komponen-komponen peta. Jadi ketika ada nanti sebuah pernyataan yang menyebutkan komponen-komponen peta ataupun unsur-unsur peta itu sama. Jadi di dalam menentukan unsur-unsurnya tersebut, maka ada beberapa kategori aturan-aturan yang telah disepakati dalam menentukannya, termasuklah khusus di dalam penamaan ataupun tulisan yang sering disebut dengan yang namanya lettering. Ya, semua tulisan-tulisan yang terdapat di dalam peta. Ya, jadi pembahasannya di sini adalah tata cara penulisan dan peletakan daripada tulisan-tulisan yang terdapat di dalam peta ataupun disebut dengan yang namanya lettering. Yang pertama adalah nama tempat. Jadi kalau kita perhatikan sebuah peta, maka di situ akan banyak kita jumpai nama-nama tempat seperti nama desa, nama kota, nama provinsi, nama kecamatan, kabupaten, kota madya, kelurahan, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam peletakan pemberian nama tempat, yang pertama itu adalah pemberian nama tempat dengan cara salah satu huruf menempel pada desa atau kota tersebut. Jadi pada saat peletakan pemberian nama tempat, maka nama tempat itu wajib berada di wilayah desa ataupun kota daripada nama tempat tersebut. Contoh, ada kita buat sebuah wilayah X, kita buat saja ini adalah kota X, ya. Nama kotanya ini adalah kota, kita buat adalah kota Medan. Maka tulisan ataupun nama wilayah ini harus ditempatkan di wilayah tersebut, jangan ditempatkan di wilayah yang lain. Ini adalah wilayah X, disebut dengan nama tempatnya itu Medan. Maka penulisan nama tempat harus ditulis di wilayah daripada nama tersebut. Maka ditulislah di sini penulisannya itu harus berada di dalam wilayahnya, Medan. Ya. Kenapa ditulis di dalam wilayahnya? Untuk menghindari terjadi salah tafsir daripada pembaca peta tersebut. Maka nama tempatnya itu harus berada di wilayah
tempat tersebut, ya. Jangan umpamanya ini Medan. Di sini ada Deli Serdang. Kita tuliskan Medan ini di sini, di kawasan Deli Serdang. Maka pembaca bisa salah tafsir. Mereka sangka bahwa wilayah Deli Serdang ini adalah wilayah Medan. Jadi penempatan tulisan dari sebuah nama tempat harus ditulis di wilayah di mana tempat tersebut berada agar pembaca tidak salah tafsir. Oke, anak-anak Bapak semua. Yang kedua adalah sungai. Jika arah sungai mengalir ke arah utara, ya. Jika sungai mengalir dari arah utara menuju selatan, atau sebaliknya, dari arah selatan menuju utara, maka huruf atau nama sungai diletakkan di belah, ini bukan di belah, ini diletakkan di sebelah kiri arah aliran sungai. Jadi, posisi daripada nama sungai itu harus ditempatkan di sebelah kiri arah aliran sungai. Contoh, ada sungai yang bergerak dari, ini Pak buat, ada yang bergerak dari arah utara menuju selatan. Ini Bapak buat tanda panah di sini, artinya dari arah utara, posisinya arah alirannya ini menuju ke bawah, menuju selatan. Di sini ada pernyataan, nama sungai harus diletakkan di sebelah kiri arah aliran sungai. Yang mana sebelah kiri arah aliran sungai? Di sini. Di sini sebelah kiri arah aliran sungai. Jadi, nama sungainya harus ditempatkan di sini. Sini. Contoh, ini kita buat adalah sebuah sungai. Ya, maka ini posisinya harus ditempatkan di sini X, nama sungainya. Atau jika ada sebuah sungai yang bergerak dari arah selatan menuju utara, ya, maka harus diletakkan di sebelah kiri arah aliran sungai ini kan dari selatan menuju utara. Sebelah kiri arah aliran sungainya mana? Di sini. Ya, di sini posisinya. Atau kita balikkan lagi dari arah timur menuju barat. Dari arah timur menuju barat. Mana posisi arah alirannya? Ini arah alirannya dari timur menuju barat. Maka posisinya nama sungai tersebut harus diletakkan di sebelah kiri aliran sungai. Maka disinilah nama sungainya dibuat. Atau begitu juga dengan sebaliknya. Dari arah barat menuju timur. Maka posisi nama sungainya harus diletakkan di sebelah kiri arah aliran sungai. Maka diletakkanlah di sini. Nah, jadi itu tata cara peletakan dari nama sungai di sebelah kiri arah aliran sungai. Oke, kita lanjutkan. Samudra atau laut. Huruf atau nama samudra atau nama laut harus memenuhi samudra. Artinya, nama samudra atau nama laut tersebut harus berada di mana samudra tersebut berada, harus berada di mana laut tersebut berada. Contoh, ada mau kita buat nama samudranya Samudra Hindia, maka nama Samudra Hindia itu harus kita letakkan di mana posisi Samudra Hindia itu berada. Jangan nanti kita letakkan di posisi wilayah Samudra Pasifik, itu salah, karena bisa nanti pembaca salah tafsir. Begitu juga laut. Umpamanya kita buat lautnya itu ya Laut Jawa, ya. Maka harus kita tempatkan di mana Laut Jawa itu berada, ya. Ya, maka nama Laut Jawa itu harus kita letakkan di mana posisi wilayah Laut Jawa sebenarnya. Jangan salah letak. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat selat dan teluk. Penulisan huruf atau nama selat dan teluk
harus mengikuti bentuk selat dan teluk. Artinya, penulisan nama selatnya itu harus mengikuti bentuk selat, karena selat dan teluk ini kan sempit wilayahnya, tidak luas seperti samudra dan laut. Maka penulisan nama selat dan teluk itu harus mengikuti bagaimana bentuk selat dan teluknya. Dan yang paling terpenting, nama selat dan teluknya itu harus ditulis persis di mana tempat letak ataupun wilayah ataupun posisi daripada selat dan teluk tersebut. Kemudian yang kelima, pulau. Pulau posisinya penulisan huruf atau nama pulau ditulis di sepanjang pulau, ya. Jadi, nama pulau itu harus ditulis di sepanjang pulau. Yang penting, nama pulau itu harus ataupun wajib ditulis di mana posisi pulau itu berada. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Yang nomor 6, pelabuhan. Kan terkadang ada kita jumpai pelabuhan, ya. Kemudian dibuatnya simbol, kemudian dijelaskannya ini pelabuhan apa namanya, ya. Yang nomor 6, pelabuhan. Huruf atau nama pelabuhan harus diletakkan di atas laut. Contoh, kita buat. Pelabuhan itu kan berada di perbatasan antara daratan dengan lautan. Kita buat seperti ini. Ya. Di sini daratan, di sini lautan. Ini batasnya. Maka posisi daripada nama pelabuhan harus diletakkan di mana? Harus diletakkan di atas laut. Posisinya di sini dibuat. Jangan masuk ke ranah daratan. Ya. Pelabuhan, ya. Contohnya kita buat pelabuhan Belawan. Ya, maka pelabuhan Belawan itu harus diletakkan di sini. Di sini. Di atas permukaan laut, jangan di atas permukaan daratan ataupun tanah. Kemudian yang ketujuh, pegunungan. Pegunungan, nama pegunungan ditulis di sepanjang pegunungan. Jadi, nama pegunungan itu harus ditulis di sepanjang pegunungan tersebut. Contohnya adalah kita buat pegunungan, ya, pegunungan Bukit Barisan. Ya, maka ditulislah di sepanjang Bukit Barisan tersebut di mana posisi pegunungan tersebut berada. Begitu juga nanti ada gunung api. Kalau gunung apinya itu contohnya ada di sini simbol gunung api. Ya, simbolnya segitiga. Maka harus dituliskanlah di dekat simbol segitiga tersebut. Contoh di sini kita buat Gunung Sinabung. Ya, bisa di bawah simbol segitiga ini, bisa di atas simbol segitiga ini. Simbol segitiga ini menandakan gunung api. Kemudian yang nomor 8, puncak gunung. Puncak gunung ditulis melingkar, tetapi hanya setengah lingkaran. Ini kan kita buat lingkaran. Setengahnya itu berarti 180 derajat. Kalau sepenuhnya tanpa setengah, 360. 360 bagi 2, 180 derajat. Jadi puncak gunung itu ditulis melingkar. Seperti ini kan kadang bentuk lingkaran, walaupun nggak bulat-bulat kali ini. Maka nama puncak gunung itu harus ditulis melingkar, tetapi hanya setengah lingkaran. Seperti ini di sini tulis. Sini ditulis. Kemudian yang nomor 9, danau atau rawa. Nama danau ditulis di dalam danau ataupun rawa. Ingat, nama danau ditulis posisinya di dalam danau ataupun rawa. Kemudian jalan raya. Nama jalan ditulis di sebelah kiri jalan. Ya, jalan raya harus ditulis di sebelah kiri jalan. Oke. Yang kedua, aturan yang kedua adalah ketika menuliskan yang namanya nama kota, nama sungai, nama samudra, nama selat, pulau, selalu diawali dengan huruf kapital. Ya,
setiap awal kalimat, setiap awal huruf, ya, bukan setiap awal kata harus diawali dengan huruf kapital. Contoh kita buat, ya, Kota Medan, K-nya itu harus huruf besar, M-nya itu harus huruf besar, selebihnya huruf kecil. Kota, K-nya huruf besar, karena ini kan dua kata. Kota, K-nya huruf besar, Medannya huruf besar. Sungai, contohnya kita buat sungai apa? Sungai Asahan. Maka S-nya sungainya huruf besar, S-nya saja huruf S, huruf kapital, Asahannya A, huruf A-nya itu harus huruf kapital. Begitu juga dengan samudra, Samudra Hindia, S-nya huruf besar, H-nya Hindia kan, H-nya huruf besar, huruf kapital. Selat juga begitu, pulau juga begitu, kemudian puncak gunung seperti itu, danau pun seperti itu. Contoh Danau Toba, D-nya huruf besar, T-nya atau bahkan huruf T-nya huruf besar. Nama jalan seperti itu juga. Contohnya Jalan Tuasan, J-nya huruf besar, T-nya huruf besar atau huruf kapital. Kemudian kita lanjutkan. Proses pembuatan peta sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi ini adalah proses ataupun keterampilan membuat peta. Keterampilan membuat peta itu harus mengikuti proses-proses berikut ini. Yang pertama, pengumpulan data. Data geografis yang digunakan dalam pembuatan peta itu ada dua. Yang pertama namanya data primer, yang kedua namanya data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi secara langsung. Artinya, si pembuat peta tersebut melakukan observasi ke lapangan secara langsung. Dia terjun langsung ke lapangan. Dengan cara dia melakukan pengamatan secara langsung, pengukuran secara langsung, pembuatan sketsa secara langsung, wawancara secara langsung. Ya, jadi dia data primer itu adalah si pembuat peta itu melakukan penelitian, observasi, survei, dia terjun secara langsung ke lapangan, dia sendiri datang ke lapangan, bukan melakukan pengamatan, pengukuran, pembuatan sketsa dan wawancara. Kemudian kalau dia data sekunder, itu data yang diperoleh dengan cara observasi secara tidak langsung. Artinya, si pembuat peta atau kartograf tersebut, dia tidak datang secara langsung ke lapangan, tetapi data yang diperolehnya itu diambilnya dari buku, koran, jurnal, internet. Itu namanya data sekunder. Ingat, data primer terjun langsung ke lapangan, data sekunder tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi diambilnya dari sumber-sumber tertentu seperti buku, koran, jurnal, dan internet. Kemudian, yang kedua, tahap pemetaan. Yang dimaksud dengan tahap pemetaan ini adalah pemetaan dapat dilakukan secara manual dan digital. Yang dimaksud dengan secara manual, pemetaan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kertas. Ya, kemudian kertasnya itu ada kertas kalkir, kertas transparan, kemudian menggunakan alat tulis, penggaris, kompas, dan jangka, dan dia membuat peta secara manual, ya, menggunakan tangannya sendiri, kemudian dituliskannya di dalam kertas. Kemudian, selain daripada pemetaan secara manual, bisa juga pemetaan itu menggunakan digital. Digital ini maksudnya adalah yaitu menggunakan komputer dan perangkat lunak, ya. Artinya menggunakan komputer, aplikasi tertentu, perangkat keras dan perangkat lunak. Itu dia bedanya. Kemudian penyajian peta. Data yang telah terkumpul dapat dianalisis dengan komputer dan hasilnya disimpan. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian proses ini diawali dengan penyiapan peta dasar sebagai pembuatan peta tematik baru. Jadi penyajian data, ya, setelah peta dasar itu dibuat, langkah berikutnya adalah penyajian data dengan cara menggambarkan simbol-simbol yang sesuai. Jadi penyajian peta itu penyajiannya itu dengan cara menggambarkan simbol-simbol yang sesuai. Simbol peta sebaiknya dirancang dengan baik, benar, sesuai, dan jelas agar tujuan pemetaan dapat dimengerti oleh pembaca peta. Kemudian yang keempat, terakhir, penyajian dalam bentuk grafis.
pada tahap ini dilakukan input data. Ya, dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis ataupun grafik. Misalnya umpamanya kita buat sebuah peta persebaran jumlah penduduk di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2020. Kemudian sudah kita peroleh data jumlah penduduknya, kemudian kita jelaskan, bisa nanti itu semalam kita sudah bahas mengenai penggunaan simbol. Simbolnya itu nanti terserah kita mau menggunakan simbol yang mana. Apakah simbol yang kita gunakan itu simbol arsir, apakah simbol yang kita gunakan itu simbol dot atau titik, apakah simbol yang kita gunakan itu simbol lingkaran. Jadi tergantung kita simbol yang mana yang mau kita gunakan sesuai dengan jumlah penduduk yang telah kita dapati, kita peroleh datanya. Kemudian kita lanjutkan. Pembuatan peta yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, ya. Jika ingin dikatakan peta yang baik dan benar harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Jadi harus persis sama seperti bentuk yang ada di permukaan bumi. Ya, jangan berubah, jangan melenceng daripada bentuk muka bumi yang sebenarnya. Jadi harus sesuai. Makanya coba perhatikan peta Indonesia, apakah pernah berubah-ubah bentuk daripada peta Indonesia? Tidak akan pernah. Karena itulah yang didapati, yang diperoleh sesuai dengan data yang ada. Kemudian yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan dengan skala peta. Jadi itulah fungsi daripada skala peta. Skala peta itu fungsinya agar kita tahu berapa luas sebenarnya di lapangan. Jadi nanti materi berikutnya kita akan mencari skala peta. Bagaimana menentukan skala peta dan bagaimana hitung-hitungannya dan rumusnya. Nanti Bapak bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, jarak yang digambarkan harus tepat jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Artinya, berapa jarak di peta? Ketika ada jarak di peta sekian sentimeter, contoh kita buat 2 sentimeter, berapa jarak sesungguhnya di lapangan dengan adanya skala? Nggak bisa kita tentukan. Kemudian yang keempat, data yang disajikan secara lengkap. Jadi, wajib datanya itu lengkap. Kemudian yang kelima, mudah dipahami. Ya, petanya itu harus mudah dipahami dan dimengerti. Apabila ingin mudah dipahami dan dimengerti, maka wajib mengikuti unsur-unsur peta ataupun komponen-komponen peta. Kemudian yang keenam, peta harus rapi, indah, dan menarik. Kenapa harus rapi, indah, dan menarik? Agar para pembaca yang ingin melihat suatu peta merasa mudah memahaminya, tertarik untuk melihatnya, tertarik untuk mendalaminya. Oke. Sekian pembahasan kita pada materi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ataupun diajukan di grup WhatsApp kita, atau bisa nanti langsung berkomentar di Google Classroom. Tapi lebih baiknya silahkan diajukan pertanyaan, sarannya di grup WhatsApp kita. Bapak berharap kepada anak semua agar lebih aktif di dalam forum diskusi. Sekian saja, Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.